dan kami sayangi adik-adik semua dari SDN 01 Kartoharjo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, di mana pada sampai pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, tidak ada kekurangan suatu apapun, sehingga kita dapat berkumpul di pusat pendidikan dan saya bisa tumbuh subur di area sini. Satu lagi nak. Ayo satu. Ibu, kami punya duta lingkungan kecil yang nanti pemandu dan memimpin teman-temannya untuk belajar bersama di sini. Sekali lagi kami mohonkan maaf anak-anak kami nanti apabila celotehan tanyanya yang macam-macam. Inilah anak-anak SD yang sifatnya ingin tahu. Ibu-ibu dan anak-anak sekalian, kami ucapkan selamat anak-anak untuk belajar bersama di hutan sini, hutan kecil. Anak-anak silahkan nanti tanya seperti tadi yang kalian tanyakan ke Bu Martini, karena Bu Martini tidak tahu persis anak-anak ya. Nanti tanyanya ke Bu Endang sama Bu Eka ya. Begitu Ibu, apabila ada kekurangan saya bersikap dan bertutur kata, dan maaf belum saya perkenalkan dari guru-guru SDN 1 Kartoharjo yang di sini Pak Zaman, Ibu, terus yang berkaos itu Pak Dwi Agus, yang sana Pak Wigno, dan ini Mas Fendi yang selalu saat mendampingi anak-anak di dalam kegiatan lapangan outdoornya. Terima kasih. Apabila ada kekurangan saya bersikap dan bertutur kata, saya minta maaf yang setulusnya. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dulu baru saya jelaskan atau penjelasan dulu? Jalan dulu ya. Nanti habis itu kita tanya jawab aja ya. Nanti bisa jalan dua-dua, nggak usah lari-lari, nggak usah terlalu soalnya di dalam itu licin karena bawahnya itu paving, terus ada lumutnya. Jadi nanti jalannya pelan-pelan aja. Nah kalau mau nanya, umpamanya menemukan pohon, belum tahu namanya, nanti di setiap pohon itu ada tulisan. Jadi ada 3. Nanti saya jelaskan ya. Jadi arboretum itu sebenarnya adalah miniatur hutan. Nah ini kan kita melihat banyak sekali pohon-pohon ya, dan di dalamnya ini beraneka macam jenisnya. Jumlahnya juga nggak sedikit, ada lebih dari 100 sebenarnya, cuman karena sudah banyak yang lapuk terus mati, jadi jumlahnya tidak terlalu banyak. Seperti dulu waktu pertama kali adanya hutan ini, itu banyak sekali sebenarnya. Dan sebenarnya yang ditanam di sini itu bukan hanya yang berasal dari Pulau Jawa, bahkan ada yang nanti kita temui berasal dari Filipina dan pulau-pulau lain. Seperti ya, buahnya bisa dimakan. Rasanya apa? Manis. Nah, itu di situ ada namanya, yang bawah sendiri itu mangga. Kalau mangga kita kan tahu ya, itu kan nama yang universal, maksudnya kita bisa tahu. Itu biasanya nama daerah kalau yang bawah sendiri. Terus yang tengah-tengah itu keluarganya. Jadi mangga itu berasal dari keluarga Anacardiaceae. Nah, yang atas sendiri itu nama Latin. Kalau kita berada di luar negeri mungkin lebih mudah dengan nama latinnya. Jadi orang itu lebih bisa mengenali pohon ini namanya Mangifera indica daripada kita menyebutkan namanya mangga, karena mangga itu kan nama lokal ya, lokal dalam arti hanya ada di Indonesia saja. Tapi kalau Mangifera indica, orang di luar negeri pun sudah tahu kalau itu namanya pohon mangga gitu ya. Anacardiaceae itu ada tulisannya yang di tengah-tengah.
Yang besar ini. Dia berasal dari tanah bakau. Jadi kalau ditanam di daerah seperti pantai, terus hutan-hutan bakau, dia bisa bertahan. Soalnya dia memang berasal dari sana. Ya, ini murbei. Ada yang tahu murbeinya apa yang bermanfaat dari pohon murbei? Buahnya. Terus daunnya. Kenapa bermanfaat daunnya? Karena pohon murbei itu sebenarnya kalau di daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara dia digunakan untuk pakan ulat sutra daunnya. Nah, kain sutra yang kita pakai itu berasal dari kokon atau kepompongnya ulat sutra yang makan dari daun-daun murbei ini. Makanya harganya sangat mahal karena untuk membudidayakan ulat sutra itu perlu proses yang sangat panjang dan lama. Hamparan tanah luas ditumbuhi-tumbuhan hamparan tanah luas tumbuhi-tumbuhan di dalam terdapat hewan sehingga membentuk ekosistem. Jadi hutan adalah hamparan tanah yang luas yang ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan atau pepohonan dan di dalamnya ada hewan ataupun makhluk hidup lainnya serta benda mati yang saling berhubungan sehingga membentuk sebuah ekosistem. Fungsinya mencegah